Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang benar dan semoga kami sanggup melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pastilah pernah mengalami kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu barang-barang kesayangan ataupun hewan peliharaan yang kita sayangi. Kita merasa kehilangan, sedapat mungkin pasti kita berusaha mencari barang berharga itu agar dapat kita temukan kembali. Kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup tentu membuat kita merasa khawatir, gelisah, dan barangkali sedih. Sebaliknya, ketika kita menemukan hal yang hilang itu, pasti merasa senang dan bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang domba dan dirham yang hilang. Saya ingin berbagi permenungan tentang perumpamaan yang kehilangan satu dirham yang kita dengarkan tadi. Dirham adalah mata uang yang digunakan pada zaman itu. Kehilangan satu dirham sebenarnya tidak terlalu berarti sebab ia masih memiliki 9 dirham lagi. Akan tetapi perempuan itu mencari dirham yang hilang itu di mana-mana dan ia mencarinya dengan berbagai cara. Cara terakhir perempuan itu untuk menemukan dirham yang hilang itu ialah dengan cara mencari di tempat yang kotor dengan menyapu.
Perempuan yang mencari dirham yang hilang itu menggambarkan Allah yang selalu mencari kita, hambanya atau domba-dombanya yang hilang karena tersesat oleh dosa-dosa kita. Perumpamaan yang mencari dirham di tempat yang kotor menggambarkan Allah yang ingin membersihkan kita dari dosa, kekurangan, kelemahan yang kita miliki, agar kita kembali ditemukan dan kembali hidup bersamanya. Hidup suci, hidup kudus seperti Allah sendiri. Usaha yang dilakukan perempuan itu untuk menemukan dirham menggambarkan Allah yang mencari kita dengan berbagai cara, entah lewat pengalaman-pengalaman maupun lewat orang-orang di sekitar kita. Ini mengingatkan kita bahwa betapa tingginya kebaikan ilahi itu memandang kita walaupun kita jatuh ke dalam dosa dan susah untuk bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu mencari kita ketika kita hilang dari hadapannya karena dosa-dosa kita atau kekurangan kita. Allah selalu mencari kita, namun kita kerap sembunyi dari Allah karena ketakutan, kecemasan, kegelisahan akan dosa-dosa yang kita miliki. Lewat Injil hari ini, kita diajak untuk terbuka dan memberikan diri dicari oleh Allah supaya Allah menemukan kita dan kita kembali hidup bersamanya. Allah mencari kita lewat orang-orang di sekitar kita dan lewat pengalaman-pengalaman hidup kita. Teguran, sapaan, dan nasihat dari teman, sahabat, keluarga, atau rekan kerja kita adalah bentuk Allah mencari kita yang hilang dengan caranya. Kita perlu menyadari bahwa kita kerap menjadi dirham yang hilang itu, yang terpisah dari pemilik dirham, yaitu Allah. Semoga melalui Injil hari ini, kita semakin mau membuka diri supaya Allah menemukan kita dan kita kembali kepadanya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan selalu menunggu kita untuk mau membaharui diri kita dari segala kekurangan kelemahan yang membuat kita tersesat, yang membuat kita hilang, yang membuat kita tak berarti dalam kehidupan. Tetapi ketika kita mau kembali bersama Allah, ditemukan oleh Allah kembali, kita menemukan Allah kembali, maka kita pun akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami mohon jauhkanlah kami dari sikap sok suci. Ajarilah kami agar dapat membantu saudara-saudari kami yang jauh daripadamu untuk dapat kembali kepadamu dan hidup bersamamu. Bukan merendahkan saudara kami yang saat ini jatuh ke dalam dosa, melainkan ajari kami untuk menjadi garam dan terang, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksimu yang membawa saudara-saudari kami yang hilang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu Keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan
menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.